uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rijal, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada Nenek Putri Chandrawati. Jadi kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya, ditambah dengan rekening-rekeningnya, 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi pin emas pemberian pimpinannya, pin emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada etikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat, demikian juga kepada Ito saya Rosti maupun bera saya Yuni. Oleh karena itu, supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar, karena ini ancamannya 20 tahun tindak pidana pencucian uang karena menggunakan transfer media bank. Oleh karena itu, sebagai kita negara hukum yang tentunya harus patuh hukum, karena ada fakta-fakta hukum baik temuan kami maupun temuan penyidik maupun fakta persidangan di mana barang-barang almarhum masih dikuasai oleh para pelaku, maka kami laporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, junto tindak pidana pencucian uang. Itulah kira-kira laporan kami sore hari ini atau sore menjelang malam ini. Terima kasih. Kerugiannya yang jelas di atas 200 juta. Termasuk handphone dan laptop di atas 200 juta. Karena yang sudah nyata ada perpindahan uang tanggal 11 Juli yang harusnya itu jadi milik ahli waris, sampai sekarang tidak kembali. Jadi itu sudah 200 juta ditambah nilai laptop, handphone, ditambah dengan pin emas, jam tangan dan sebagainya, tentu di atas 200 juta. Kemudian kami sore ini membuat 2 laporan polisi. Satu laporan polisi model B tentang tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, contoh TPPU. Satu lagi laporan polisi model C. Model C ini untuk mengganti atau untuk pengurusan segala barang-barang milik almarhum, untuk mengurus hak-haknya, apakah itu hak taspen, asabri, dan hak-hak lainnya. Karena almarhum dengan dia meninggal tentu ada pewarisan, akibat kematian itu adalah pewarisan. Nah, ahli warisnya itu ada 5, yaitu klien saya Samuel Huta Barat, itu saya Rosti Simanjuntak, bera saya Yuni, dan adiknya 2 lagi, siapa namanya, sama Mahari Jaya, sama Devinita. Ya, jadi ahli warisnya ada 5. Maka yang berhak atas semua barang-barang almarhum itu pasca beliau dibantai atau dibunuh adalah ahli warisnya yang 5 orang. Tetapi para pelaku ini bukan ahli waris, jadi dia tidak berhak mengambil barang-barang daripada almarhum. Begitu kira-kira. Waktu itu saya sudah bertemu dengan Kabareskrim Polri, menjelaskan bahwa ada yang hilang milik almarhum. Tadinya harapan kami laporan pasal 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana akan dikembangkan oleh penyidik. Karena saya sudah menghadap sendiri kepada Kabareskrim, bahkan di depan saya dipanggil 2 direktur berpangkat Brigjen Pol, yaitu Dirtipidum Polri dan Dirkrimsus atau Direktur Ekonomi dan Khusus
tentang penyampaian saya bahwa berdasarkan laporan intelijen saya waktu itu ada dugaan pencurian uang 200 juta pada tanggal 11 Juli. Nah, harapan saya waktu itu akan ada pengembangan penyidik, ternyata tidak dikembangkan. Yang fokus mereka itu hanya fokus kepada pembunuhan terencana junto, pembunuhan biasa, dan yang dibuktikan di pengadilan hanyalah pembunuhan terencana dengan ancaman atau dengan vonis untuk Ferdy Sambo dari tuntutan seumur hidup menjadi pidana mati, untuk Putri dari tuntutan 8 tahun divonis menjadi 20 tahun, untuk Kuat Maruf dari 8 tahun menjadi 15, untuk Ricky Rizal dari 8 menjadi 13, dan untuk Barada Richard Eliezer dari 8 tahun dituntut menjadi dari 12 tahun dituntut menjadi 1,5 tahun. Artinya di sini memang ada putusan yang sangat kontroversial, di mana ada yang diberatkan sampai hampir 2,5 kali lipat, tetapi ada juga yang sangat diringankan dengan diskon hampir 85-90%, yaitu untuk Barada Richard Eliezer. Barada Richard Eliezer berhak mendapatkan itu karena dia telah bersikap baik, menyesali perbuatannya, meminta maaf, dan berjanji dia mengungkap perkara ini, dan itu semua sudah terjadi, maka dia layak mendapatkan itu. Sedangkan yang